Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap. Saya diberikan waktu sebenarnya sejak awal tadi untuk menyampaikan review dan audit pengadaan pada kondisi darurat. Di waktu yang sangat sempit ini, saya hanya nitip pesan saja, semangat bagi teman-teman, baik auditor, baik pelaku pengadaan, yang harus dicermati adalah di Perka LKPP nomor 13 tahun 2018, itu ada definisi kondisi darurat, di mana keadaan darurat itu berhubungan dengan keselamatan manusia. Oke, ya. Jadi di atas ribuan diskusi tentang apapun, tolong ini yang jadi pertama kali harus dipikirkan. Karena apa? Ini adalah tentang keselamatan manusia. Bagi teman-teman auditor yang punya semangat yang luar biasa untuk membantu penanganan COVID ini, tolong dicermati aturannya. Terus, titip pesan lagi, bagi teman-teman auditor, kita sudah harus berubah untuk paradigma yang sudah tidak zamannya. Kita menganggap diri kita sebagai watchdog, sebagai anjing penggonggong, di mana terlalu reaktif terhadap suatu permasalahan, tidak melihat akar permasalahan, hanya fokus pada temuan. Sementara kita sudah harus mulai menjadi konsultan partner bagi auditan kita, memberikan assurance, proaktif, preventif untuk mencegah kesalahan yang sama terulang kembali. Selain itu juga mencegah masalah yang mungkin akan muncul. Banyak sekali aturan, tadi disampaikan oleh Kang Azi, ada hampir 20 aturan yang baru dikeluarkan. Ada yang mengatakan sehari itu SE keluar sampai 3 kali seperti minum obat. Nah, bagi teman-teman auditor, titip pesan saya, tolong kita ini dianggap orang yang paling tahu duluan. Ya, bukan paling tahu sendirian, tapi paling tahu duluan. Jadi kita sebagai auditor itu sering dijadikan tempat untuk bertanya. Nah, menjadi kewajiban kita adalah mengetahui semua aturan-aturan tersebut, kemudian memberikan advice kepada auditan kita supaya tidak ada ketakutan bagi pelaku pengadaan di dalam melakukan pengadaan di kondisi darurat ini. Jadi banyak sekali PPK yang nggak mau melakukan, sementara di luar sana korban sudah mulai berjatuhan. Barang ini tidak hanya diperebutkan di Indonesia, dunia memperebutkan. Jadi kondisi apapun, tolong diperhatikan akuntabilitasnya dulu. Di level mana kita sudah bisa melaksanakan, kalau ternyata kondisinya tidak normal, ya tidak normal, harganya tidak normal, saya nggak berani bilang nggak wajar, karena wajarnya sekarang ini ya tidak wajar tersebut. Maka tolong itu jangan menjadi prioritas. Prioritasnya adalah keselamatan manusia tadi. Untuk masalah post audit, ya. Jadi semua kewajaran harga itu dibebankan kepada penyedia. Walaupun begitu, kita juga sudah harus memberikan masukan kepada penyedia pada saat sebelum pembayaran maupun setelah pembayaran, tolong disiapkan segala sesuatunya untuk nanti ketika ada post audit menanyakan tentang kewajaran harga, bagaimana harga tersebut dibentuk, itu sudah bisa menjawab karena sudah terekam dengan baik, sudah terdokumentasi dengan baik. Auditor juga tolong jangan semena-mena terhadap ini keuntungan kenapa gede banget. Ya, kita harus memaklumi karena kondisinya tidak normal. Di kondisi normal untung 10% itu sudah luar biasa. Tetapi ketika di kondisi tidak normal tersebut, ketika hanya untungnya 10%, nggak mungkin bisa beli lagi.
tidak untuk kulaan lagi nggak bisa. Bahkan 50% keuntungan tidak dapat barang lagi. Nah, ini juga harus menjadikan pemahaman bagi teman-teman auditor supaya tidak semena-mena mencari temuan. Ya, siapa sih yang ingin kondisi seperti ini? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau kondisi seperti ini. Jadi, saya memberikan semangat dan apresiasi kepada semua auditor yang bisa mendengarkan suara saya ini, supaya bisa menjadi kesatria pengawal bangsa. Semua orang berperan dengan dirinya masing-masing. Kita sebagai auditor, mari menjadi kesatria pengawal bangsa di saat kondisi darurat COVID-19 pada saat ini. Jadi nanti mungkin di lain kesempatan kita akan diskusi lagi tentang bagaimana mengaudit kewajaran harga pada saat ini. Tetapi yang jelas saat ini yang kita butuhkan adalah kecepatan pengadaan APD dan barang-barang yang lain yang digunakan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Ya. Sekali lagi, saya tidak tahu ini qadarullah kenapa saya tidak bisa